Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabir walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahilham. Oke teman-teman, kita mau bercerita tentang banyak ustadz-ustadz berkata bid'ah tentang haul, tentang Isra Mi'raj, tentang doa, tentang bersalaman, tentang maulid. Dan ini perlu juga kita kritik, kita harus bantah, sebab ini banyak menimbulkan juga kegaduhan perdebatan. Yang paling utama itu adalah dari ulama-ulama atau ustadz-ustadz dari golongan Wahabi. Ya, Wahabi tak masalah, tapi oknum-oknum Ustadz Wahabi seperti Ustadz Jawas, Ustadz Khalid Basalamah, khususnya Khalid Basalamah. Beliau berkata sesuatu hal yang tidak dilakukan Nabi itu pelanggaran atau bid'ah. Contohnya maulid. Ada di video kita sebelumnya, dia melarang untuk tidak lebih baik, jangan ikut karena itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena sesuatu hal yang nggak dilakukan Nabi itu pelanggaran. Sebenarnya kan simple loh, ini sejarahnya nih, biar para ustadz ini mendengar gitu. Para ustadz ini harus mendengar nih, khusus Ustadz Khalid Basalamah. Acara perayaan maulid itu Rasulullah tidak menyuruh, tidak ada dilakukan Rasulullah. Nah, para sahabat mencintai Rasulullah, mencintai Rasulnya. Sebab kecintaan mereka kepada Rasulnya, maka mereka buat perayaan. Tentu dengan apa? Dengan izin, dengan meminta kepada Rasul, boleh enggak ini dilakukan. Dan Rasul tak marah. Tak ada keluar wahyu, tak ada keluar satu ayat pun bahwa itu dilarang sama Allah. Nggak pernah disampaikan Rasulullah ayat atau wahyu melarang itu, karena itu hanya berdasarkan kecintaan. Namun Khalid Basalamah mengatakan, dicontohkan dalam sebuah perusahaan, ketika kita mengerjakan sesuatu hal yang tidak disuruh bos perusahaan, itu menjadi pelanggaran menurut Khalid Basalamah. Jadi sesuatu hal yang kita kerjakan tanpa disuruh sama bos, tanpa disuruh bos, baik yang kita kerjakan, kira-kira bos marah nggak? Nggak mungkin marah, karena bos tahu dia tuh hanya melakukan yang baik. Tentu ketika ada kesalahan di dalam sebuah perusahaan tersebut yang dilakukan orang tersebut, maka bos tuh akan meluruskannya, bukan melarangnya. Jadi bos tuh juga melihat sisi baiknya. Bukan ada pelanggaran situ Pak Ustadz. Jadi itu antara suka dengan gak suka. Kalau baik yang dikerjakannya, bos suka. Kalau ada kesalahan di situ, maka diluruskan sama si bos. Begitulah Rasul saat itu. Rasul mengizinkan melakukan perayaan yang dibuat, atau keinginan para sahabat melakukan perayaan diizinkan sama Rasulullah. Nah, Rasulullah mengajarkan begini caranya. Itu diajarkan. Kita kekah diajarkan kan, makanya sehingga orang banyak tahu ketika mau maulid bagaimana tata caranya, ketika mau mi'raj macam-macam tata caranya. Itu diajarkan sama Rasul. Artinya Rasul tidak marah. Artinya Rasulullah itu tidak marah karena Rasulullah mengajarkan begini caranya. Ini intinya. Begitu. Simple aja. Kita berpikir itu sederhana saja. Jangan yang nggak ada itu diada-adakan. Nggak ada Rasulullah mengeluarkan satu ayat larangan tentang perayaan maulid. Kenapa kita pandai-pandian mengatakan itu pelanggaran, Pak Ustadz? Sebenarnya Pak Ustadz ini memahami tidak bahwa banyak ketersinggungan yang dibuat dari ucapan Pak Ustadz. Jangan langsung dolalah
dolalah, bid'ah, jangan. Telaah dulu dengan baik, pelajari dulu dengan sebenar-benarnya. Contoh kecil, Pak Ustadz Khalid Basalamah dan yang lain-lain mengatakan mengikuti Quran dan Sunnah. Sunnah yang Bapak ikuti dari kitab. Ada rupa Rasul di situ. Kalau mau lihat Rasul berkata, memang Rasul yang kita lihat, bukan kitabnya. Kitab itu bukan Rasul, kitab itu perkataannya, Rasulnya mana? Itu kan berpikirlah dengan logika gitu. Jangan Pak Ustadz anggap Rasul itu mati. Sungguhnya orang mukmin tak pernah mati, kata Allah. Rasul itu ada. Makanya belajar dulu. Baru kita bisa mengeluarkan ceramah-ceramah. Jangan mencontoh sunnah itu di kitab. Kita mencontoh sunnah, memang ada orang yang kita contoh, yang di dalam dirinya ada suri tauladan, yang akhlaknya itu sempurna, mulia. Contoh orangnya, bukan kitab tuh yang kita contoh. Ini kan jadi permasalahan gitu. Masa nggak mengerti bahwa Isra Mi'raj, Maulid, salaman, berdoa, kirim video itu masa dikatakan bid'ah, sementara Rasulullah nggak mendapatkan satu wahyu yang menyatakan itu larangan, itu pelanggaran. Cobalah tunjukkan kalau ada ayat apa, surat apa, wahyu turun ketika dilakukan perayaan tuh keluar surat wahyu larangan, surat larangan, surat pelanggaran. Coba tunjukkan ayatnya. Bisa nggak? Itu adinul akal lah, adinul akal. Agama itu terima oleh akal, kata Rasulullah. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.